warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rafida Hanun dengan NIM 20-46234-TN-16774, mahasiswa program studi agronomi angkatan 2020 Universitas Gadjah Mada, praktikan praktikum ekosistem pertanian, kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem tegalan. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sementara itu, lahan tegalan ialah salah satu bentuk lahan pertanian yang jarang sekali digenangi oleh air. Biasanya, lahan tegalan dimanfaatkan untuk menanam tanaman semusim yang tidak membutuhkan terlalu banyak air. Tegalan kali ini berada di Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat komponen berupa faktor biotik yang terdiri dari flora dan fauna, serta faktor abiotik pada lahan tegalan. Flora yang ditemui pada lahan tegalan ini yaitu pohon pisang dan rerumputan liar. Selain itu, terdapat pula pohon jeruk dan ketela pohon. Fauna yang ditemui di lahan tegalan berupa semut, jangkrik, capung, kadal, burung, dan ular. Faktor abiotik yang terdapat pada lahan tegalan yaitu sinar matahari, suhu sekitar 29 derajat Celcius, kelembapan sekitar 88%, topografi atau ketinggian sekitar 123 meter di atas permukaan laut, ketersediaan air, kesuburan dan kandungan garam mineral dalam tanah, serta angin yang cukup terasa saat proses pengamatan. Pada ekosistem tegalan, terdapat rantai makanan. Rantai makanan merupakan kejadian ketika suatu organisme memakan dan atau dimakan oleh organisme lain untuk mendapatkan energi guna melangsungkan kehidupannya. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem tegalan yaitu pohon pisang sebagai produsen akan dimakan daunnya oleh jangkrik sebagai konsumen pertama, lalu jangkrik akan dimakan oleh burung sebagai konsumen kedua, dan akhirnya burung akan dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga atau konsumen puncak. Setelah konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh jamur pengurai yang berperan sebagai dekomposer. Pada rantai makanan, terdapat daur materi dan arus energi. Daur materi atau daur biogeokimia yang dapat terjadi pada ekosistem tegalan yaitu daur air, karbon, nitrogen, dan fosfor. Sementara itu, daur materi pada ekosistem tegalan secara umum ialah pohon pisang menghasilkan glukosa dan oksigen pada proses fotosintesis. Lalu, pohon pisang dimakan jangkrik dan seterusnya hingga konsumen puncak. Ketika organisme tersebut mati, jamur pengurai akan mengurai tubuh organisme. Sisa mineral serta nutrisi yang ada pada organisme dikembalikan lagi ke lingkungan untuk digunakan oleh produsen sebagai materi dalam proses fotosintesis berikutnya. Sementara itu, arus energi pada ekosistem tegalan yaitu sebagian energi yang didapatkan pohon pisang untuk melakukan fotosintesis berpindah pada jangkrik yang memakan daun pohon pisang tersebut. Sebagian energi dari jangkrik berpindah pada burung yang memakan jangkrik. Pada akhirnya, sebagian energi milik burung berpindah pada ular yang memakan burung tersebut. Tentunya, energi yang dimiliki pohon pisang akan lebih banyak daripada ular, karena ular hanya mendapat sebagian energi dari konsumen sebelumnya yang pada mulanya juga hanya mendapat sebagian energi saja dari energi milik pohon pisang. Berkurangnya energi pada tiap tingkatan trofik tersebut disebabkan karena energi yang sebagiannya lagi telah digunakan oleh organisme sebelumnya untuk melakukan aktivitas. Nah, jadi begitulah ekosistem lahan tegalan dan aktivitas yang terdapat di dalamnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.